Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi amma ba'du. Para pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan izinnya sehingga kita bisa kembali bertemu dalam silsilah kajian Markas Inayah di bulan Rabiul Awwal 1400. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkenaan dengan salah satu sifat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, yang merupakan sifat mulia yang seharusnya seseorang atau seorang Muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk mengikutinya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk dijadikan panutan oleh seluruh manusia. Pada dirinya lah terdapat uswatun hasanah, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah katsira." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa kata uswah yang disebutkan di dalam ayat ini datang dalam bentuk nakirah atau umum, yang menunjukkan bahwa bentuk keteladanan yang dicontoh dari sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh apa ya yang ada pada diri beliau, di antaranya adalah akhlak beliau yang agung dan mulia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak atau berbudi pekerti yang agung. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ad-dinu kulluhu khuluqun, bahwasanya agama secara umum atau agama keseluruhannya adalah budi pekerti yang luhur. Faman faqaqa fil khuluqi faqaqa fid din. Maka barang siapa yang mendahuluimu dalam perkara akhlak, maka sungguhnya ia telah mendahulimu ya dalam perkara agama. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengutip perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kadal adabu ayyakuna thuluthai ad-din. Hampir-hampir saja akhlak atau budi pekerti menjadi sepertiga dari agama ini. Tentu ini semua menunjukkan ya bagaimana pentingnya seseorang memiliki budi pekerti, sifat akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak atau sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajib untuk diteladani adalah kedermawan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikannya. Dan kedermawanan beliau ini lebih bertambah ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril alaihi salam bertemu dan mendatangi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam pada bulan Ramadan untuk kemudian menyimak dan mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan diriwayatkan bahwa tidaklah beliau dimintai sesuatu kecuali beliau memberi, ya, tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa takut sedikit pun akan kekurangan, ya, yang akan terjadi pada diri beliau. Dan tentu sifat dermawan ini merupakan salah satu sifat yang terpuji, salah satu sifat yang mulia. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwa kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah tatkala memasuki bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan atau musim kebaikan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menyia-nyiakan musim tersebut, sampai-sampai kedermawanan beliau diperumpamakan seperti angin kencang yang berhembus, bahkan lebih daripada itu. Ulama kita mengatakan, ya, bahwa bentuk permisalan ini dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menebar kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia, sebagaimana angin ketika berhembus, maka ia memberikan manfaat pada seluruh yang dilewatinya. Di antara potret kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, ya, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai suatu harta, ya, lalu kemudian beliau mengatakan tidak. Imam An-Nawawi di dalam mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bagaimana keagungan sifat kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa kebanyakan para kafir Quraisy terdahulu memeluk Islam hanya ingin mendapatkan bagian daripada dunia. Namun setelah mereka melihat ketulusan serta kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hati mereka luluh sehingga mereka masuk Islam murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha." Orang-orang kafir terdahulu masuk Islam hanya karena menginginkan dunia. Namun setelah mereka memeluk Islam, maka Islam jauh lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Para ulama kita mengatakan bahwa ini adalah asar atau buah dari kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak pandang bulu ketika memberi. Walau yang datang meminta itu adalah seorang kafir, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikannya. Tentu apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tampakkan, ingin memperlihatkan kepada sahabat-sahabatnya adalah bahwa dengan sifat yang kita miliki, dengan sifat kedermawanan yang kita miliki, itu dapat meluluhkan, ya, hati-hati para kufar Quraisy, ya, yang dengannya mereka secara perlahan-lahan, ya, akan memeluk Islam. Oleh karena itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada kesempatan yang lain juga pernah mengatakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain fa'atahu iyyah. Fa'ata qaumahu faqala, ay qaum aslimu fa wallahi ikhaful faqra. Sungguh seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau memberikan, ya, kepadanya domba yang berada di antara dua gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian
ya kepada orang yang tidak takut akan kemiskinan. Subhanallah. Pembesar kaum ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergegas kembali ke kaumnya dan menyuruh kaumnya untuk memeluk agama Islam karena melihat apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada mereka, ya, tanpa ada rasa takut, ya, akan kemiskinan. Dan di antara kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang terjadi pasca perang Hunain, di mana beliau memberikan Sofwan bin Umayyah, ya, 100 ekor unta, lalu kemudian 100 ekor unta lagi, dan 100 ekor unta berikutnya, yang kemudian totalnya adalah 300, ya, ekor unta, sampai-sampai Sofwan, ya, sampai-sampai, ya, Sofwan bin Umayyah ini mengatakan, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepadaku apa yang telah beliau berikan, yaitu 300 ekor. Padahal ketika itu, ya, beliau adalah orang yang paling aku benci, dan tidaklah beliau memberikan kesemuanya itu sampai beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Para pemirsa inayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara potret lain dari sisi kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah dikabarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Di suatu hari beliau mengatakan bahwasanya para sahabat menyembelih seekor unta, ya, atau menyembelih seekor domba. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah sisa darinya? Lalu Aisyah berkata, tidaklah tersisa kecuali pundaknya saja. Ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan tersisa semuanya kecuali pundaknya. Artinya apa? Ya, akan tersisa di akhirat kecuali pundaknya. Dalam artian apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berikan, semua akan kembali kepada beliau di akhirat kelak. Ya. Bahkan pernah sampai 2 bulan berturut-turut, ya, tidak ada api yang hidup di dapur beliau karena tidak adanya bahan makanan yang hendak dimasak. Namun pada kondisi seperti itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendahulukan dan memberikan yang beliau punya. Kemudian di antara sisi kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang wanita telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan suatu pakaian, ya, pakaian berupa mantel yang terukir pada ujung-ujungnya. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah, saya datang kepada Anda untuk memberikan, ya, baju atau mantel ini kepada Anda. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya, ya, di mana beliau memang sangat membutuhkannya hingga beliau memakainya. Ya. Kemudian mantel itu atau pakaian itu dilihat oleh salah seorang dari sahabat beliau. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, betapa indahnya pakaian atau mantel yang engkau pakai tersebut. Ya. Maka apakah engkau berkenan untuk memberikan mantel atau pakaian itu kepadaku? Maka apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan ya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak untuk memberikannya, para sahabat yang lain mencela orang yang meminta mantel tersebut. Ya, seraya mereka berkata, sungguhnya engkau tidak bersikap baik, ya, ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengambil mantel itu dari wanita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkannya. Lalu engkau datang, ya, lalu memintanya, padahal engkau tahu bahwa tidaklah beliau, ya, itu dimintai sesuatu kecuali beliau memberikannya dan beliau tidak menolaknya. Ya. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ya, demi Allah, tidak ada faktor yang mendorong saya untuk melakukan itu, ya, melainkan karena saya melainkan saya berharap keberkahan ketika telah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan saya berharap, ya, agar saya dikafani dengan pakaian atau mantel tersebut. Kemudian, ya, di dalam riwayat Bukhari, ya, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, didatangi oleh
kaum fakir ya, Ansor, di mana beliau didatangi satu demi satu kaum fakir dari kalangan Ansor. Lalu beliau memberikan semua apa yang beliau miliki. Ketika selesai memberikan yang satu, datang lagi yang berikutnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memberikan, datang yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, dan seterusnya sampai apa yang berada di sekeliling beliau, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu miliki, beliau habis. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat dari raut wajahnya kesedihan, ya. Maka para sahabat, ya, yang berada di sekitar itu kemudian mencari apa yang mereka miliki. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib dengan membawa beberapa harta lalu memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang merupakan ya mertua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak membebani ya hambanya di luar daripada kemampuannya. Engkau telah memberikan ya apa yang engkau miliki kepada orang-orang fakir miskin dari kalangan Ansor yang datang ya meminta kepadamu, dan engkau telah memberikan semua apa yang engkau miliki. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan hal itu, ya beliau tetap bersedih. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian memberikan beberapa harta yang beliau miliki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bihada umirtu, ya, dan demikian inilah saya diperintahkan. Dalam artian, ya, ketika kita masih memiliki sesuatu, ya, dan kita mampu memberikan, maka berikanlah. Maka berikanlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dan tentu melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan di akhirat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Bilal, ya, yang merupakan muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Sedangkan di sisinya ada setumpuk gandum. Di sisi Bilal ada setumpuk gandum. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa ini wahai Bilal? Ya. Maka Bilal menjawab, saya menyiapkan untuk tamu-tamumu, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan di neraka jahanam? Ya. Infakkan wahai Bilal, dan janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsy. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsy adalah merupakan bentuk keyakinan dan bentuk pengajaran, bentuk tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal, kepada muadzin beliau, ya, bahwa janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsy. Ya. Bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berprasangka baiklah kepadanya dan bertawakallah kepadanya, dan tentu diiringi dengan melakukan sebab-sebab atau bentuk ikhtiar daripada tawakal tersebut. Para pemirsa markas Ira yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa di antara potret, ya, dari sekian banyak potret kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberikan taufik untuk kemudian bisa, ya, mencontohi, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mencontohi beliau dan mampu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ajal menjemput kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.